Halo, nama saya Rio Saputra dari 12 TKJ. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit jaringan VoIP. Apa itu VoIP? VoIP atau bisa disebut Voice over Internet Protocol atau dengan kata lain IP teleponi, internet teleponi atau digital phone. Teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet. Data suara diubah menjadi kode digital dan dialirkan melalui jaringan yang mengirimkan paket-paket data dan bukan lewat sirkuit analog telepon biasa. Nah, ini contoh gambarnya. Definisi VoIP adalah suara yang dikirim melalui protokol internet atau bisa disebut IP. Ini contoh gambaran VoIP yang sebelum dan ada sesudahnya VoIP. Unsur pembentuk jaringan VoIP. Yang pertama, proxy merupakan jembatan antara komputer dengan internet, dioperasikan oleh software meneruskan paket permintaan komputer user kepada server lain di dalam internet. Codec merupakan algoritma yang dapat mengkonversi dan mengompres format suara ke dalam bentuk kode ataupun sebaliknya. Protokol pintu gerbang merupakan sebuah aturan yang harus dipenuhi agar akses komunikasi VoIP bisa melewati jaringan SIP H232 dan Arterik. Protokol H323 adalah salah satu protokol VoIP yang penerapannya ditemukan secara luas untuk lalu lintas jarak jauh seperti layanan jaringan area lokal atau LAN. Nah, itu contohnya gambarnya di atas. Teleponi over internet atau IP merupakan teknik pengiriman suara melalui jaringan data yang memungkinkan pengguna sistem telepon untuk memanggil nomor tertentu via internet. Pengaksesan black box dari sentral PBX dilakukan dengan dialing prefix tertentu, misalnya 7 diikuti oleh nomor ekstension yang dipanggil. Black box melakukan fungsi signaling, decristaling, dan kompresi suara dan paketisasi. Kenapa VoIP begitu pesat? Ada beberapa yang membuat VoIP begitu pesat. Yang pertama, perkembangan teknologi transmisi SDH, WDM menghasilkan kapasitas luar biasa besar, mengakibatkan tarif licit lain menjadi murah. Cost atau menit VoIP menjadi sangat mudah dibanding ADD. Yang ketiga, perkembangan teknologi IP memungkinkan penyaluran voice dengan kualitas yang cukup baik dengan kemampuan melipat gandakan kapasitas menjadi 8x. Keuntungan dan kekurangan menggunakan VoIP. Yang pertama, keuntungan bertelepon menggunakan VoIP diantaranya adalah dari segi biaya jelas lebih murah dari tarif telepon tradisional karena jaringan IP bersifat global sehingga untuk hubungan internasional dapat ditekan hingga 70%. Yang kedua, biaya maintenance dapat ditekan karena voice dan data network terpisah sehingga IP phone dapat ditambah, dipindah dan diubah. Yang ketiga, hal ini karena VoIP dapat dipasang di sembarang Ethernet dan IP address, tidak seperti telepon tradisional yang harus mempunyai port tersendiri di sentral ataupun PBX. Kekurangannya, yang pertama, sulit mengirim fax. Yang kedua, perlu jalur internet yang cepat, biasanya backbone diharuskan menggunakan fiber optik. Yang ketiga, susahnya untuk menentukan emergency call. Yang keempat, kelemahan jaringan yang menjadi musuh VoIP, delay, jitter, packet loss, keamanan, dan echo. Nah, kelemahan jaringannya itu yang pertama delay. Jaringan yang berbasis atau dengan backbone satelit tidak cocok untuk VoIP karena delay satelit yang sangat besar sehingga menyebabkan suara kita lama didengar oleh lawan bicara. Solusi dengan backbone fiber optik. Yang kedua, jitter. Jitter pada intinya adalah variasi dalam delay terjadinya karena adanya perubahan terhadap karakteristik dari suatu sinyal sehingga menyebabkan terjadinya masalah terhadap data yang dibawa oleh sinyal tersebut. Solusinya itu dengan mengaplikasikan suatu sistem buffer pada pesawat penerima untuk menstabilkan data
suara sebelumnya ditampilkan, efek sampingnya akan ada sedikit delay. Packet loss artinya hilang paket data yang sedang dikirimkan. Hilangnya data ini bisa disebabkan karena jitter atau karena adanya permasalahan di perangkat-perangkat jaringan seperti router yang terlalu sibuk, jalur komunikasi yang terlalu padat penggunanya. Solusinya itu dengan peralatan yang lebih bagus dibanding peralatan jaringan untuk internet biasa dan kualitas koneksi yang lebih baik. Yang keempat itu ada keamanan. Karena suaranya berjalan pada jaringan internet, maka tetap akan ada kemungkinan data tersebut disadap oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Solusinya itu bisa dengan membangun sistem keamanan yang lebih baik dan enkripsi data. Nah, cara kerja VoIP itu bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ATA, analog teleponi adaptor, IP phones, komputer atau komputer. Nah, yang pertama ada ATA. Cara paling sederhana dan paling umum adalah dengan menggunakan suatu alat yang disebut ATA. ATA memungkinkan kita untuk menghubungkan pesawat telepon dari komputer sambungnya ke internet untuk dipakai VoIP. ATA adalah alat pengubah sinyal dari analog menjadi digital. Cara kerjanya adalah mengubah sinyal analog dari telepon dan mengubahnya menjadi data digital untuk ditransmisikan melalui internet provider. Phonek dan AT&T Calventech membuat alat ATA dan memberikan secara gratis kepada pelanggannya sebagai bagian dari servis mereka. Yang kedua, IP phones. Pesawat telepon khusus ini kelihatannya sama dengan telepon biasa, tapi selain mempunyai konektor RJ11 standar, IP phones juga mempunyai konektor RJ45. IP phones menghubungkan langsung dari telepon ke router. Di dalam IP phones sudah ada semua perangkat keras maupun lunak yang sudah terpasang di dalamnya yang menunjang melakukan pemanggilan IP. IP phones nirkabel wireless akan terjadi dan memungkinkan para pengguna untuk melakukan panggilan VoIP dari hotspot yang tersedia. Dan yang ketiga adalah komputer atau komputer. Cara paling mudah untuk melakukan panggilan VoIP, bahkan tidak usah membayar 1 sen pun untuk melakukan panggilan SLJJ. Beberapa perusahaan yang menawarkan program yang harganya murah bahkan gratis digunakan untuk melakukan panggilan VoIP. Harus disediakan hanya program software, mikrofon, speaker, sound card, dan koneksi internet. Lebih diutamakan koneksi internet yang relatif cepat seperti koneksi kabel atau DSL. Selain biayanya bulanan ISP, biasanya tidak ada biaya untuk panggilan komputer atau komputer seberapa jauh pun jaraknya. Ini contoh gambar. Yang pertama ada ATA, yang kedua IP phones, yang ketiga komputer atau komputer. Nah, terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kurang pada saat diucapkan. Sekian, terima kasih.